Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup ini, kami merasakan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami kebaikan bangsa Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, dan keluarga kami dan kami berbangun dengan saya. Maka pada pagi hari ini ada syukur kami kepada Engkau. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan doa sama Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sehingga apa yang kami kerjakan pada pagi hari di mesbah ini boleh menjadi berkat buat kami dan menyenangkan hati. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia olok-olok, dihina dan didai, dan mereka menyesal dan mengutuk dia. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semua itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Pagi ini kita boleh mengerti apa yang dimaksud Tuhan tentang anak manusia yang harus menderita dan apa dikatakan oleh Nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebagaimana pada ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok dan dihina dari mereka." Apa yang dikatakan oleh nabi mengenai anak manusia akan digenapi daripada penderitaan Yesus. Daripada penderitaan Yesus, sebagaimana di dalam nubuatan yang dikerjakan oleh Yesaya pasal 53. Dikatakan pada Yesaya 53, dikatakan pada ayat 3, 4, 5 dan 6, ia dihina dan ini seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, tapi dia dan kita pun tidak masuk hidupnya. Tapi sungguh penyakit telah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dengan Allah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Gajah mendatangkan kesalahan bagi kita, ditimpa kalanya, dan oleh birunya kita jadi sembuh. Kita sekali sesapi domba, masing-masing kita mengenal jalan sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepada anak manusia kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri kita dan tidak membuka mulutnya, sekedar domba yang dibuat bantai, seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang mengikuti bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Bahkan dikatakan pada pasal 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertutup melihat dia atau anak manusia itu begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ya tampaknya itu bukan seperti anak manusia. Di satu nubuatan yang dikerjakan oleh Yesaya, dan Yesus mengatakan anak manusia yang dikatakan oleh Nabi Yesaya akan digenapi. Penderitaan Yesus, kesengsaraan Yesus digenapi. Dan satu perkara yang belum digenapi. Oh, yang lain-lain sudah digenapi, yang tinggal hanya satu kedatangannya. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan
Kita harus siapkan diri menanti kedatangan Tuhan, menyisikan diri bagaikan bagian mempelai wanita yang berhias, berdamai, dewasa, tidak cacat dan celah dapat. Di hari-hari yang terakhir, firman Tuhan pasti digenapi. Maka kita sebagai gereja mempersiapkan kedatangan. Amin. Saudara mau siap nanti kedatangan Tuhan? Siap mempatikan pakaian penghambaan. Amin. Mempatikan diri kita memberi berkenan. Amin. Benar Bapa di surga, penderitaan yang dialami oleh Engkau sebagai anak manusia dan Nabi Yesaya membuatkan dan akan terjadi hidup ini, dan tentang kedatangan-Mu juga sudah dinubuatkan juga akan datang. Dan kami sebagai gereja siapkan diri dengan baik menanti kedatangan, mensucikan hati dan pikiran kami supaya kami berkenan kepada Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lama, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang berjuang garis depan dan berperan orang. Kami bersyukur sudah mulai habis virus corona ini Tuhan, jangan sampai timbul lagi Tuhan di tahun 2003 ini Tuhan. Belas kasih-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan, dan ekonomi kami tetap kuat karena Tuhan cinta pada tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.